Yuk teman-teman, saya ajak untuk kita renungin kebaikannya Tuhan, karena atas kasihnya yang begitu besar bagi setiap kita ada sampai hari ini. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini. Dunia yang begitu indah dengan segala isinya, kadang membuatku terlena akan gemerlap dunia. Namun ada cinta yang besar, mengasihi tiada syarat. Kau membuatku mengerti arah tujuan hidupku. Kasih-Mu Tuhan takkan pernah berakhir. Rahmat-Mu Tuhan selalu ada untukku. Kasih-Mu Tuhan mengubah hidupku sekarang. Ini hatiku, bentuklah aku seturut firman-Mu. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini dari awal. Namun ada cinta yang besar, mengasihi tiada syarat. Kau membuatku mengerti arah tujuan hidupku. Kasih-Mu Tuhan takkan pernah berakhir. Rahmat-Mu Tuhan selalu ada untukku. Kasih-Mu Tuhan mengubah hidupku sekarang. Ini hatiku, bentuklah aku seturut firman-Mu. Kasih-Mu Tuhan takkan pernah berakhir. Rahmat-Mu Tuhan selalu ada untukku. Hanya kasih-Mu saja Tuhan Kasih-Mu yang mengubah setiap kami, Yesus. mengubah hidupku sekarang. Ini kami Tuhan. Ini hatiku, bentuklah aku seturut firman-Mu. Kasih-Mu Tuhan
kami Bapa. Kau telah mati Tuhan, Kau telah menebus kami Bapa. Kami gak bisa balas apapun Tuhan, karena kasih-Mu sungguh teramat dahsyat, sungguh teramat hebat untuk kami Tuhan. Ayo teman-teman, mari kita sama-sama mau angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Hati seorang murid yang mau diajar Tuhan. Kami punya telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera. Puji Tuhan, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan anak-anak RBI Kalvari yang sedang mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Walau kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya kalian semua tetap semangat.
Hari Minggu ini kita memperingati hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Dia yang memimpin, menuntun, menghibur, bahkan juga memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus memiliki banyak sekali fungsi dan peranan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari-hari ini karena pandemi virus corona COVID-19 membuat kita semua memiliki gaya hidup yang berbeda. Keluar rumah kita harus pakai masker. Harus sering cuci tangan, harus jaga jarak. Belajar dari rumah, beribadah juga dari rumah. Mungkin ada yang di antara kalian, orang tua atau keluarganya, usaha pekerjaannya terkena dampak dari pandemi ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita. Saya mau ingatkan anak-anak yang bisa kalian lakukan selama diam di rumah, harus bisa lebih menjadi berkat bagi keluarga masing-masing. Jaga sikap hati kalian, tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap taat dan setia, yakin dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang tidak kalah pentingnya, taati dan hormatilah orang tua kalian. Ini salah satu perintah Tuhan kepada setiap anak-anak. Kita semua berdoa agar pandemi virus corona COVID-19 ini segera berlalu. Dan kita kembali bisa menikmati kehidupan kita secara normal. Pasti banyak cita-cita yang diangan-angankan di dalam pikiran kita. Selesai COVID ini kita mau apa? Banyak yang kita inginkan. Dan saya mengharapkan itu bisa segera berakhir. Dan kita bisa melakukan aktivitas kita dengan normal. Tema khotbah RBI Kalvari untuk bulan Mei ini adalah perisai iman. Saya memberikan subtema sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada upah tersedia. Apa itu perisai? Perisai adalah alat untuk melindungi diri dari serangan musuh. Pada zaman dahulu tentara Romawi kalau berperang mereka memakai perisai untuk melindungi diri dari serangan panah atau tombak dari musuh. Lalu apa itu iman? Iman di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keyakinan atau kepercayaan. Iman dalam Alkitab ada di dalam Ibrani 11 ayat 1. Isinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan. Karena iman kita mengerti dan percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah. Karena iman kita mengerti dan kita percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Ini semua tidak kita lihat pada saat penciptaannya, tapi kita percaya dari yang tidak kita lihat. Ada banyak kisah di dalam Alkitab tentang orang beriman kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama ada kisah Nuh. Di mana Nuh karena iman menerima perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera
Dan karena Nuh taat melakukan itu, Nuh dan keluarganya serta banyak binatang pada saat itu diselamatkan. Yang lain, misalnya Abraham. Abraham ini dikenal sebagai bapak orang beriman. Karena iman, Abraham taat pada saat Tuhan memerintahkannya untuk keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim, menuju ke negeri yang akan menjadi milik pusakanya, yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kemudian. Jadi Abraham melaksanakan itu, belum tahu negeri mana yang akan dia tuju. Di dalam perjanjian baru, ada begitu banyak kisah atau peristiwa yang menunjukkan iman kepada Tuhan. Saya tertarik untuk membicarakan tentang seorang wanita pendarahan. Seorang perempuan mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tidak bisa dibayangkan dengan pendarahan yang 12 tahun. Wanita ini pasti sudah menghabiskan semua apa yang ada pada dirinya. Dan pada waktu zaman itu, orang yang mengalami pendarahan itu dikucilkan. Tapi perempuan ini mendengar kabar tentang Yesus yang begitu banyak melakukan mujizat. Dan pada saat Yesus waktu itu lewat di daerahnya, dia mendekati Yesus dari arah belakang. Karena waktu itu banyak sekali orang berkerumun. Banyak orang menyertai Yesus. Karena dia pikir, asal aku jamah jubah, maka aku akan sembuh. Dan pada saat dia berhasil menjamah jubah Yesus, saat itu juga sembuhlah dia. Ada satu lagi yang sangat menarik perhatian saya adalah tentang seorang perwira yang memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit, yang sedang menderita karena sakit lumpuh. Waktu itu dia datang memohon kepada Tuhan dan Tuhan menjawab akan menyembuhkan hambanya. Tapi dia berkata begini, Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Cukup dengan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini berkata, saya sendiri ini adalah seorang bawahan. Di bawahku banyak prajurit-prajurit. Kalau ku perintahkan kepada yang satu pergi, maka dia akan pergi. Kalau ku perintahkan kepada yang lain datang, maka dia akan datang. Kalau ku perintahkan kepada hambaku kerjakanlah ini, maka dia akan mengerjakannya. Wow, luar biasa. Yesus sendiri terheran-heran. Dia berkata kepada orang-orang yang waktu itu mengikuti Yesus, bahwa iman sebesar ini tidak dijumpai di antara seorang pun pada bangsa Israel. Sikap iman yang percaya. Iman memiliki pengharapan walau belum melihat. Tetapi iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Jadi kita harus bertindak. Dari kisah yang kita dengar barusan, kalau seorang perempuan pendarahan ini ataupun perwira ini tidak bertindak, maka tidak akan terjadi mujizat. Kita juga melihat bahwa perwira ini memiliki kerendahan hati. Bayangkan, dia memohon untuk seorang hambanya. Ada banyak kisah dalam Alkitab tentang iman percaya. Mari kita buka di dalam Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ada di dalam Efesus 6 ayat 16. Panah api si jahat itu apa? Panah api si jahat adalah tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis terhadap hidup kita. Sehingga membuat kita merasa takut, khawatir, lemah,
tidak berdaya, tidak mampu. Semua yang negatif ini dari iblis. Bagaimana kita mengatasi atau menjatuhkan serangan iblis ini? Dengan perisai iman, yaitu firman Tuhan. Saya mau kita bersama-sama di dalam Alkitab ada satu lagi kisah tentang Yesus sendiri. Saya ambil di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun, judul perikopnya. Kalau kita lihat di dalam pasal sebelumnya, diceritakan tentang pembaptisan. Yesus dibaptis. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, pada waktu itu dikatakan Yesus berdoa, lalu terbukalah langit. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Hanya kepadamulah aku berkenan. Wow, ini luar biasa. Merinding, kita membayangkan langit terbuka. Dan ada suara dari langit berkata seperti itu. Bahwa Yesus, engkau adalah anak yang kukasihi. Hanya kepadamulah aku berkenan. Yesus memulai pekerjaannya pada saat dia berumur 30 tahun. Waktu itu Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Yesus tinggal 40 hari di padang gurun. Dan dicobai iblis. Selama Yesus di sana tidak makan apa-apa. Setelah waktu itu, artinya setelah 40 hari, laparlah Yesus. Lalu iblis ini berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lalu jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap dia memperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, semua kuasa ini dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Karena semua ini sudah diserahkan kepadaku dan aku bisa memberi kepada siapa yang aku kehendaki. Kalau engkau mau menyembah aku, maka semuanya ini akan menjadi milikmu. Apa kata Yesus kepada iblis? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Dia membawa Yesus ke Yerusalem. Dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis bahwa ia, yang dimaksud Bapa, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi. Sehingga mereka akan menatang engkau di atas tangannya dan kakimu tidak akan terantuk batu. Jawab Yesus kepadanya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan di ayat ke-13 setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan dia mencari waktu yang tepat. Dia menunggu waktu yang tepat. Apa maksudnya dari ayat ini? Iblis tidak akan berhenti. Dia akan terus mencari kesempatan untuk mencobai. Kita lihat bahwa pada saat Yesus memulai pelayanannya, Yesus memilih murid-murid untuk menjadi muridnya. Lalu kita tahu bahwa ada seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot ini adalah salah satu kisah tragis di Alkitab. Dia jatuh dalam godaan iblis. Padahal Yudas Iskariot ini termasuk di dalam 12 murid utama Yesus. Dan dia juga diangkat sebagai seorang bendahara. Dia sudah melakukan pelayanan, hidup bersama Yesus. Dia tahu pelayanan yang Yesus lakukan, bahkan dia tahu begitu banyak pengajaran-pengajaran dan mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16 diceritakan bahwa Yudas ini mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Walaupun pada akhirnya dia menyesal, tapi penyesalan Yudas Iskariot ini tidak bertobat. Dia putus asa dan akhirnya bunuh diri. Uang yang dia dapatkan itu juga tidak dia nikmati, karena dia kembalikan kepada para imam-imam kepala. Yudas tidak menggunakan perisai iman, sehingga dia jatuh dalam godaan setan. Anak-anak, milikilah perisai iman. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Tuhan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan yang kita bisa pilih selain datang mencari Tuhan. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Jangan takut gagal. Kalian harus terus berkarya, terus belajar, terus semangat, tetap bersemangat. Terus melangkah, percaya diri, dan raihlah cita-cita yang diimpikan. Dengan penuh harapan, dengan penuh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai ayat penutup, kita akan bersama-sama baca di dalam Mazmur 91 ayat 14-15. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Mari kita akan baca bersama-sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ini saya hanya ambil di dalam ayat 14 dan 15 ini. Lalu ada 3 poin yang saya ambil dari kesimpulan membaca 2 ayat ini, yaitu 1, hati yang melekat kepada Tuhan. 2, berseru-seru kepada Tuhan. Dan 3, Tuhan menjawab dan menyertai menyertai kita. Tuhan menjawab dan menyertai kita. Sekali lagi saya ingatkan anak-anak, sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang bertanya, bagaimana sungguh-sungguh mencari Tuhan? Yaitu dengan datang kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sedahsyat apapun panah api dari si jahat, kita akan dapat memadamkannya dengan perisai iman, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah kubu pertahananku, Tuhanlah tempat perteduhanku, Tuhanlah benteng hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami hadir, anak-anakmu beribadah online. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada di setiap perjalanan hidup kami, kemanapun kami melangkah. Kami bersyukur buat hari ini,
Kami masih diberikan perlindungan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh hidup. Kami diberikan kesempatan juga kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Terlebih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur melalui hamba-Mu, Kau memberkati, Kau menolong. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus buat gereja ini yang semakin hari Engkau makin pakai. Kami tahu Tuhan Yesus akan ada terus makanan di gereja ini. Akan ada terus keuangan yang melimpah. Akan ada terus berkat-berkat yang baru bagi gereja ini. Khususnya Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi Ibu Gembala kami tercinta, Ibu Pendeta Ana Sumarda Mailool. Tuhan Yesus memberkati kehidupannya di masa tuanya, memberkati perlindungan-Mu, tangan kasih-Mu turun, kesehatan yang sempurna dari Engkau, umur panjang turun atas Oma Mailool Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati anak dan cucunya semua dan seluruh staf hamba Tuhan di tempat ini. Kasih setia-Mu, perlindungan-Mu bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini. Hikmat yang dari Engkau, singkapkan terus Tuhan isi hati-Mu melalui hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Sehingga banyak umat Tuhan, khususnya jemaat GBI Kalvari, selalu dalam perlindungan, selalu dalam jalannya Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah kami bukan ibadah yang sekedar menonton. Ibadah kami bukan ibadah yang monoton. Tetapi kami terus haus untuk Engkau berbicara, untuk Engkau juga memberikan kekuatan baru, untuk Engkau juga memberikan pemahaman yang senantiasa baru bagi Engkau. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Engkau perisai kami, Engkau penolong kami, perlindungan kami. Kami percaya kesetiaan-Mu itu sungguh luar biasa bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini dan kami berterima kasih buat ibadah hari ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak RBI Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kekuatan baru turun atas jemaat RBI dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami yang sedang bergumul dalam sekolah, kami yang bergumul dalam rencana kuliah di mana. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau tidak tutup mata, Engkau akan selalu ada, Engkau rencana-Mu yang terbaik bagi anak-anak remaja-Mu, bagi jemaat RBI dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kedua orang tua mereka ataupun wali mereka yang memelihara, yang merawat mereka semua Tuhan Yesus. Kiranya berkat-Mu turun atas kedua orang tua, kesehatan, pemulihan, kebaikan-Mu tercurah bagi mereka semua Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini, bersyukur buat ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau siap memberkati kami dengan berkat yang baru, kemurahan-Mu turun atas setiap kami. Mari angkat kedua tangan kita dimanapun anak-anak RBI berada, semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini ada berkat Tuhan yang baru yang sudah diberikan bagi Tuhan. Dan hari ini kiranya berkat yang dari Tuhan turun atas setiap kita semua. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah tubuh jasmanimu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah setiap cita-citamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kreativitasmu, diberkatilah setiap sumber penghasilanmu. Diberkatilah engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya berkat dari Bapa Surgawi dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus, Roh yang suci, Roh yang menuntun kami akan menaungi kita dan membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Shalom RWI, apa kabar nih semuanya? Kayaknya udah lama banget ya kita nggak kumpul-kumpul, kita nggak ketemu di ibadah RBI Kalvari. Nah kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara mengembalikan persembahan ke RBI Kalvari lewat QR Code. Pertama kita pilih dulu kita mau bayar lewat aplikasi apa. Di sini aku akan nyontohin lewat Shopee.
Kita buka dulu Shopee Pay-nya. Kalau udah gitu kita masukin PIN-nya, kita pilih juga option QR code. Nah setelah itu kita scan QR code yang udah di-share di line grup RBI. Secepat itu loh. Nah kalau udah gini tinggal kita masukin aja nominalnya berapa. Setelah itu kita pilih bayar sekarang. Dan kita kembali masukkan Shopee Pay PIN kita. Udah deh. Selesai kan? Gampang banget nih cara ngembaliin persembahan. Stay healthy semuanya.